baru ini ya. Cobain mah. Enak kali ini pasti. Enak betul. Enak kan? Kau cobain mah tiap hari itu ya. Dijamin kau fly tiap hari kau. Mati kali itu fly guys. Boleh lah. Coba. Kok mereka ini sih ngisap-ngisap mau samperin nggak? Ayo. Ya kita samperin lah ya. Kita tengok mereka ngapain. Yuk. Astaga, kalian ngapain kalian ngisap ya? Apa sih mau coba lu? Kalian udah bodoh, ngisap lagi apa nggak makin bodoh kalian? Ya udah kan urusan kami itu. Ya jangan gitu. Mereka kalau ngomong makin kasar gitu mereka nggak kadang nggak kita coba ngomong baik-baik juga Ya kita tuh harus bisa kali ya. Ya. Kalian kok gitu sih ngisap-ngisap? Gak boleh lo ngisap. Kan masih kami kecil. lah. Tetap aja gak boleh. Kan masih kecil. Ya kan hidup kami. Udah. Mereka gak mau dengar loh kata kita. Apa kita lapar aja kalian? Nah, jadi gini teman-teman, jangan ikutin yang di belakang itu ya. Soalnya belakang itu mencontohkan perilaku yang buruk. Jadi mari kita saksikan video selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara medis, narkoba bisa digunakan untuk pengobatan tertentu. Tetapi jika disalahgunakan, narkoba bisa menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan sosial, bahkan hingga kematian. Jadi jenis narkotika terbagi menjadi 3, yaitu ada narkotika, ada psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Yang dimaksud dengan narkotika yaitu dapat membuat hilang kesadaran. Contohnya seperti kafein dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada psikotropika, yaitu dia bekerja pada saraf dan juga menyebabkan perubahan perilaku. Contohnya seperti sabu. Selanjutnya zat adiktif lainnya yaitu zat yang bukan psikotropika ataupun narkotika. Dia menyebabkan ketergantungan dan perubahan pada sifat. Contohnya seperti nikotin, alkohol, dan juga kafein. Jadi dia dapat membuat dan merusak organ tubuh. Cara kerja narkoba yaitu narkoba mempengaruhi sistem syaraf pusat. Ketika dikonsumsi, zat aktifnya masuk ke dalam otak dan mengubah cara otak mengirimkan sinyal. Efek sementaranya bisa terasa menyenangkan atau biasa disebut euforia. Tapi lama-lama otak menjadi tergantung dan zat tersebut dalam tubuh mengalami toleransi atau butuh dosis lebih besar untuk efek yang sama. Akan mengalami kerusakan otak permanen. Jadi dampak narkoba itu meliputi beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah dampak ekonomi, yaitu menguras uang untuk membeli narkoba secara rutin. Yang kedua menimbulkan beban ekonomi keluarga akibat biaya perawatan, lalu pengobatan dan juga hukum. Lalu menurunnya produktivitas kerja dan juga potensi penghasilan. Yang kedua adalah dampak fisik atau kesehatan, yaitu kerusakan otak permanen atau penurunan fungsi kognitif, lalu kerusakan hati dan ginjal karena racun yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, lalu gangguan pernafasan khususnya dari ganja atau rokok, lalu serangan jantung atau stroke karena peningkatan tekanan darah, lalu ada penularan penyakit seperti HIV, AIDS, atau hepatitis dari jarum suntik yang dipakai bersama. Dampak psikologis atau mental, halusinasi, melihat atau mendengar hal yang tidak nyata, paranoia, rasa curiga berlebihan, takut tanpa sebab, depresi, perasaan sedih mendalam hingga semangat hidup, kecemasan ekstrim dan gangguan tidur, kehilangan kontrol diri dan gangguan kepribadian. Dampak sosialnya, isolasi sosial, dijauhi teman dan keluarga, putus sekolah atau dikeluarkan dari pekerjaan, konflik rumah tangga dan kekerasan dalam keluarga, kehilangan kepercayaan dan reputasi. Dampak hukumnya, tertangkap polisi, dipenjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi, catatan kriminal yang merusak masa depan, terutama dalam karir atau pendidikan. Dapat dijerat UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukum berat, bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati untuk pendengar. Alasan
alasan seseorang terjerumus ke dalam narkoba adalah: pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka menginginkan mencoba-coba hal yang mereka belum pernah coba. Yang kedua, tekanan dari teman sebaya. Ketiga, masalah pribadi atau keluarga, misalnya di rumah. Yang keempat, pelarian dari stres, trauma, dan depresi. Kelima, gaya hidup bebas. Mereka menginginkan gaya hidup bebas seperti teman-temannya. Yang keenam, tidak dapat mengontrol diri. Ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, perubahan sikap secara drastis, mudah marah, murung, maupun tertutup. Kedua, penurunan prestasi di sekolah atau kerja. Ketiga, perubahan fisik, mata merah, berat badan turun drastis, luka bekas suntikan. Yang keempat, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa disukai. Dan yang terakhir, suka menyendiri dan menghindari keluarga. Proses kecanduan narkoba. A. Eksperimen, coba-coba karena ajakan atau penasaran. B. Penggunaan rutin, mulai merasa butuh dan nyaman. C. Kecanduan berat, hidupnya berpusat pada narkoba. D. Ketergantungan, tubuh dan mental tidak bisa lepas. Bahaya fisik narkoba. Yang pertama, merusak otak dan saraf. Yang kedua, gangguan jantung dan paru-paru. Yang ketiga, melemahkan sistem imun tubuh. Yang keempat, menyebabkan berbagai penyakit serius. Selanjutnya, bahaya psikologis. A. Depresi, kecemasan, gangguan mood. B. Sering halusinasi. C. Perilaku tidak terkendali. D. Ketergantungan yang membuat sulit hidup normal. Bahaya sosial. Yang pertama, putus sekolah atau berhenti kerja. Yang kedua, konflik dengan keluarga dari teman dan teman. Yang ketiga, terlibat tindakan kriminal. Keempat, isolasi sosial dan stigma negatif. Upaya pencegahan narkoba. A. Pencegahan. 1. Edukasi sejak dini, mulai dari sekolah, keluarga, dan media. 2. Kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi sosial. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang sehat. Yang kedua, rehabilitasi. Pertama, medis, penanganan gejala putus obat. 2. Psikologis, konseling, terapi pelaku. Ketiga, sosial, pelatihan keterampilan, reintegrasi ke masyarakat. Aktivitas positif untuk remaja. Kegiatan seperti olahraga, seni, musik, dan kerja sosial dapat menjadi alternatif positif untuk mengisi waktu luang, mengembangkan bakat, serta memperkuat rasa percaya diri dan jaringan sosial sehat. Cara menolak ajakan narkoba. Kita bisa mengatakan tidak dengan tegas dan jelas saat seseorang menawarkan narkoba. Jangan ragu untuk menolak dengan tegas. Katakan tidak yang lugas, menunjukkan bahwa kamu sudah punya pendirian kuat dan tidak mudah digoyahkan. Kadang orang yang menawarkan akan terus mencoba jika kamu terdengar ragu-ragu. Jadi, sikap tegas adalah garis pertama pertahanan kamu. Contoh kasus nyata. Yang pertama, kasus siswa SMA di Surabaya 2019. Seorang siswa kelas 2 SMA ditangkap polisi setelah kedapatan membawa sabu seberat 0,5 gram. Ia mengaku pertama kali mencoba sabu karena ajakan temannya saat nongkrong. Awalnya hanya coba-coba untuk menambah semangat belajar. Tapi dalam 3 bulan, ia menjadi kecanduan dan mulai mencuri uang orang tua untuk membeli narkoba. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan masuk rehabilitasi selama 6 bulan. Pelajaran yang bisa didapatkan dari kasus ini adalah rasa ingin tahu dan pengaruh teman bisa menjadi awal kehancuran masa depan kita. Kesimpulan, pengguna narkoba tidak hanya menghancurkan masa depan individu, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, terutama remaja, untuk mengenali bahaya narkoba dan menolak segala bentuk bahaya menggunakannya. Pencegahan melalui edukasi, lingkungan yang positif, dan dukungan sosial adalah kunci utama agar generasi muda dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh segala narkoba.